Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, dan juga ada Saudara Kevin. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dalam ibadah WASI ini. Kedengarankah suara saya? Kedengaran? Puji Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita masih bisa bertatap muka walaupun masih lewat Zoom ini, tapi kita masih bisa saling menyapa, masih bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu dan Oma, dan ini adalah satu hal yang kita syukuri di hadapan Tuhan kalau kita masih semua dalam keadaan sehat. Mari kita akan mulai ibadah kita akan mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kita ini, karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita ini walaupun dalam situasi seperti ini. Saya serahkan kepada Ibu Eli untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami, ya Bapa. Ini kerinduan kami di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Bahwa kami untuk lebih lagi, Tuhan, melekat erat kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami buka hati kami buka hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, biar melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami, Tuhan. Engkau meneguhkan kami. Untuk kami terus kuat dan semakin kuat, Tuhan. Berjalan di tengah dunia yang penuh kegelapan ini, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, apapun keadaan kami sungguh bersyukur, kami ada di dalam Engkau. Kami ada di dalam pengharapan yang tidak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka hati kami menyambut firman-Mu. Roh Kudus menuntun mengajar kami dalam kebenaran-Mu. Amin. Kelihatan ya, Ram, ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema, ya, tema yang penting. Bagaimana, merupakan salah satu tema yang penting, bagaimana supaya kita, selama ini kan kita tentu tahu, dan sudah tentu tahu bahwa Alkitab itu adalah kitab sucinya orang Kristen, kitab sucinya orang percaya. Nah, tapi mengapa, ya, orang tahu itu kitab suci? Alkitab itu adalah penuntun kita, tapi begitu menghadapi masalah, begitu menghadapi persoalan, yang kita ingat itu apa masalahnya? Firman-nya, Alkitabnya lupa. Nah, sebab itulah kenapa begitu banyak orang Kristen yang ketika menghadapi masalah menjadi down, menjadi lemah. Karena apa? Alkitab hanya dijadikan sekedar sebagai kisah sejarah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kisah dalam Alkitab bukan hanya kisah sejarah. Nah, kalau kisah sejarah saja kita tahu, oh, kitab Kejadian ditulis pada tahun sekian, ya, 1400 lebih sebelum Masehi gitu. Nah, kita tahu, oh, kitab ini latar belakangnya begini. Nah, itu berarti hanya menjadikan kisah sejarah. Ya. Sekarang begitu banyak orang Kristen, kan, bukan hanya orang yang di luar Kristen yang stres karena COVID. Ya, para peneliti dari University of Toronto di Kanada menemukan bahwa tingkat depresi, ya, tingkat orang stres itu meningkat 3 kali lipat dibanding sebelum pandemi. Nah, ini data dari WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, pada Oktober yang lalu, ketika mereka mengadakan pidato pada saat peringatan Hari Kesehatan, dinyatakan bahwa apa? Hampir dari semua kelompok umur, jadi bukan hanya ibu-ibu, ya, bukan hanya orang dewasa, bukan hanya bapak-bapak yang waduh stres nih karena sudah semakin sulit untuk mencari nafkah, atau ibu-ibu yang waduh ini bagaimana ini mengatur uang belanja nih, semakin sulit, kan? Nah, ternyata bukan hanya ibu dan bapak, tapi ternyata hampir dari semua kelompok umur, anak-anak mereka juga stres. Karena apa? Yang biasanya mereka bisa main
tanpa larangan, mereka bisa ke sekolah dengan tatap muka. Sekarang semua serba melalui Zoom, online semua. Nah, itu juga memicu, salah satu memicu stres. Nah, itu menurut Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia ya. Jadi bukannya data dunia, tapi di Indonesia membuktikan Perhimpunan para dokter kesehatan jiwa itu mengatakan bahwa di Indonesia ini saja peningkatan orang yang stres itu tidak main-main loh, mencapai angka 57,6% di era pandemi ini. Jadi yang stres itu semakin banyak dibanding dengan sebelum COVID. Nah, ini yang saya sudah pernah kalau ibu-ibu masih ingat ya, ketika kita dulu pernah belajar dunia bukan rumah kita, saya pernah menyatakan data ini bahwa Badan Kesehatan Dunia itu data tahun 2017 ya, sebelum pandemi tentunya, bahwa satu orang di dunia ini bunuh diri per 40 detik. Bayangkan setiap 40 detik ada yang bunuh diri. Itu sebelum pandemi. Nah, sedangkan Indonesia sendiri sekitar 10.000 orang bunuh diri per tahunnya, itu sebelum pandemi. Nah, sekarang itu Jepang ya, termasuk Jepang itu negara yang sangat teliti dan terus mengupdate ya data kasus mereka, kasus bunuh diri mereka setiap bulan. Nah, ditemukan bahwa bunuh diri karena tekanan hidup ya, berdasarkan survei yang diadakan di Jepang itu ternyata bahwa akibat pandemi ini ternyata yang stres itu lebih banyak daripada yang mati itu akibat COVID-nya. Jadi yang mati karena bunuh diri, karena stres, sudah kehilangan pengharapan, lebih banyak yang bunuh diri. Jadi di bulan Oktober 2020 tahun lalu itu di Jepang yang mati bunuh diri itu 2.153 orang. Sementara yang wafat, yang mati karena COVID, sepanjang tahun 2020, 2.089 orang itu di Jepang. Ternyata yang bunuh diri lebih banyak karena apa? Stres mereka. Ya, kesulitan dalam berbagai hal, belum keadaan sosial politik yang mereka tidak bisa kehidupan sosial tidak bisa bergaul seperti dulu lagi. Jadi mereka memicu tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, itu tentu terjadi di hampir semua negara ya. Nah, itu tentu ada rencana iblis, adalah keinginan iblis. Iblis suka banget, iblis senang banget. Ya, senang sekali karena itu memang rencananya. Ya, kalau Tuhan mengizinkan ini, tentu kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini semua dalam kontrol Tuhan, dalam seizin Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan tentu mengizinkan ini bukan untuk menindas orang percaya, bukan supaya nih rasain nih kalian menderita orang Kristen, bukan, tapi supaya apa? Tuhan ingin melalui keadaan kita dimurnikan, kita dilatih supaya kita semakin tangguh. Nah, tapi kehendak iblis apa? Supaya kita itu fokusnya kepada masalahnya. Nah, iblis ingin kita fokus kepada masalah. Nah, dalam hal ini tentu sekarang ini situasi pandemi ini ya. Nah, orang apalagi sekarang dengan kecanggihan sosial media sosial ya. Begitu berita itu hampir setiap hari, hampir nonstop terus menyiarkan berita-berita yang menakutkan, mencekam. Nah, jadi inilah yang dikehendaki oleh iblis supaya apa? Kalau mau jujur, kalau mau disurvei, berapa banyak orang Kristen yang lebih banyak buka WA, cari data tahu yang berapa yang mati COVID, bagaimana keadaan ini, dibanding buka Alkitab, dibanding memikirkan lebih banyak mana yang dipikirkan COVID, terus pandemi. Ini bagaimana stres. Nah, firmannya lupa. Alkitabnya lupa. Nah, akibatnya apa? Ya ini stres, khawatir, rohaninya menjadi lemah, ya kan, bersungut-sungut. Aduh, kenapa sih mesti terjadi begini? Aduh, bagaimana sih? Besok kita mau bagaimana nih kehidupan ekonomi? Bagaimana nanti anak-anak sekolah? Wah, banyak yang dikhawatirkan. Akhirnya keluarlah bahasa-bahasa persungutan. Nah, akhirnya apa? Orang bertanya, di mana Tuhan? Nah, meragukan kasih Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ya, sampai akhirnya apa? Putus asa. Nah, ini yang iblis inginkan dari kehidupan kita. Ya, kalau dikatakan bagaimana orang dunia, ya kita
Karena mereka kan nggak punya kebenaran, nggak punya pengharapan. Mereka ya pikirnya ya dunia ini kalau sudah tergoncang begini ya udah selesai, udah habis. Tapi kalau kita orang percaya kan punya pengharapan. Tapi banyak orang percaya tidak lagi memandang kepada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kita mau ya jangan kita terfokus kepada rencana iblis. Nah, kisah dalam Alkitab bukan hanya kisah sejarah. Nah, itu yang harus kita pegang kalau kita mau menang melewati masa-masa sulit di dunia ini. Ya, kita percaya kan firman Tuhan sudah katakan bahwa dunia ke depan akan semakin sulit, bukan hanya pandemi ini. Firman Tuhan sudah katakan di Matius 24 ya. Matius 24 itu dia tidak menyebutkan wabah penyakit, tapi di bahasa Inggris, di bahasa aslinya ada wabah penyakit. Nah, itu salah satu hal yang akan terjadi di akhir zaman ini, yang menjelang kita masuk ke zaman baru. Berbagai bencana alam. Jadi ke depan akan terjadi banyak goncangan, bukan hanya pandemi. Akan banyak sekali goncangan yang akan terjadi. Nah, kalau kita hanya fokus kepada keadaan dunia di sekitar kita, baik yang sekarang kita hadapi maupun ke depan. Ya, jadi jangan kita berharap, wah pandemi nanti setelah vaksin selesai nih pandemi ini. Nah, kita nggak tahu nanti setelah selesai COVID nggak tahu ada nama virus apa lagi ke depan kan. Nah, belum nanti ada goncangan berbagai bencana alam. Nanti di sana kayak hari itu waktu masih tahun ini ya di NTT kan, nah, gempa bumi. Nah, 2 tahun lalu di Palu kan sampai tsunami. Nah, itu akan terus berlanjut. Jadi akan berbagai hal. Belum kejahatan ya kalau kita baca sekarang ini karena situasi ekonomi yang sudah begitu sulit, nah kejahatan semakin bertambah-tambah. Jadi orang bukan bersatu bagaimana saling meringankan penderitaan sesamanya, tapi justru orang apa? Karena kejahatan manusia, justru orang memakai kesempatan ini berbuat jahat. Bagaimana oksigen kan diborong sampai habis, belum lagi dipalsukan. Nah, berbagai obat-obatan juga dipalsukan, diborong, nanti dijual beli dengan harga yang sangat mahal. Dan berbagai kejahatan lainnya yang memang membuat dunia, kita benar-benar ada di keadaan dunia sangat mengerikan. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita harus menanamkan di hati kita bahwa kisah dalam Alkitab bukan hanya kisah sejarah, ya, tapi setiap kisah dalam Alkitab harus menjadi fakta dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memahami bahwa kisah dalam Alkitab itu, itu bukan hanya sejarah yang pernah terjadi, tapi setiap kisah dalam Alkitab itu adalah untuk kita. Itu memuat pesan, bukan hanya untuk orang percaya yang sudah berlalu masa mereka. Ya, kejadian yang mereka alami tentu mengandung pesan Tuhan buat kita. Sehingga firman Tuhan katakan di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu pelita, lampu kan, pelita itu lampu, terang bagi jalan kita. Nah, kalau kita nggak menjadikan firman Tuhan, nggak pegang, nggak ingat selalu ketika dalam berbagai keadaan, kalau kita tidak jadikan firman itu pelita bagi hidup kita, ya gelap. Pikiran kita gelap, kita nggak tahu ke depan itu bagaimana akan terjadi apa. Nah, seperti bangsa Israel kan, nah ini kita harus jadikan ini bukan hanya kisah sejarah. Ya, di dalam Keluaran 13 sampai pasal 13 sampai pasal 16, bagaimana ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir kan? Itu kita semua udah tahu ceritanya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Ini bukan mau-maunya Musa. Ya, bukan bangsa Israel berjalan sendiri, tapi di kitab Keluaran katakan Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, Tuhan berjalan di depan mereka ketika siang dalam tiang awan, ketika malam dalam tiang api. Nah, Tuhan ada loh bersama dengan mereka. Nah, kalau kita orang percaya tidak mengerti kebenaran, membayangkan wah kalau Tuhan ada di depan kita, berjalan di depan kita, kalau Tuhan bersama-sama kita dalam perjalanan hidup ini, pasti dong hidup ini enak, nyaman, tidak ada masalah. Nah, kita catat baik-baik, nanti baca ibu-ibu ya. Kan sekarang COVID kan, nggak boleh bisa kemana-mana kan, banyak uang. Nah, nanti baca. Supaya
apa yang pernah terjadi, setiap kisah yang pernah terjadi itu kita pegang, itu menjadi kekuatan kita. Nah, dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Tapi yang terjadi apa? Ketika mereka berkemah di tepi laut, tentara Mesir, ya, Firaun bersama dengan tentaranya sekitar 600 kereta berkuda mengejar bangsa Israel. Ya, dengan kereta berkuda yang mengejar. Nah, bangsa Israel panik, ketakutan. Nah, seperti ketakutannya orang yang sekarang kan hadapi pandemi ini, mau lari kemana? Di depan laut, di belakang tentara mengejar. Jadi nggak bisa lari, mau ke depan mati di laut, tenggelam di laut, mau diam, mau lari ke belakang, tentara Mesir. Jadi mereka benar-benar dalam keadaan yang ketakutan. Di saat itu apa? Mereka lupa kalau ada Tuhan bersama dengan mereka. Lupa begitu, karena mereka apa? Fokusnya kepada masalah. Waduh, mati nih kita, laut depan, belakang tentara. Juga ketika mereka berjalan di padang gurun, kan? Ketika tidak menemukan air, mereka juga lupa bahwa ada Tuhan. Yang akhirnya mereka karena lupa kehadiran Tuhan bersama mereka, akhirnya mereka apa? Marah, bersungut-sungut baik kepada Musa, kepada Tuhan juga. Mereka berkata kepada Musa, Musa, engkau mau buat kami mati. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sampai engkau mau mengubur kami mati di padang gurun ini? Nah, ini menjadi pelajaran, bukan hanya kisah sejarah, supaya kita tidak melakukan apa yang bangsa Israel pernah lakukan. Ketika kita dalam keadaan pandemi ini, sepertinya aduh, begitu mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Depan COVID, semua kiri kanan COVID. Nah, tapi kita harus ingat, ada Tuhan menenggadalah ke atas. Ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, itu kita harus tenang teduh. Ya, jangan seperti bangsa Israel yang marah-marah, yang bersungut-sungut, yang kecewa kepada Tuhan, yang melupakan kehadiran Tuhan. Nah, jadi kita mau jaga hidup kita di tengah situasi yang di mana semua banyak orang panik, banyak orang stres. Nah, disinilah kita membuktikan ya bagaimana firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Keadaan inilah ya, kalau dulu keadaan masih nyaman, enak apa ya, semua tidak bisa membuktikan diri kan. Nah, sekarang ini bagaimana kita membuktikan diri di situasi yang begitu mencekam ini. Bagaimana kita menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan melalui pikiran kita, aduh, dengan kekhawatiran, ya kan, dengan stres, itu kan sudah berdosa, sudah meragukan kasih Tuhan. Apalagi nanti sampai keluar lewat mulut kita, kan, wah bersungut-sungut, Tuhan, gimana nih Tuhan membiarkan seperti ini? Kita kecewa, khawatir. Bagaimana sekarang kita belajar, ya apa yang pernah terjadi itu bukan sekedar kisah sejarah, tapi kita jadikan ini. Bagaimana firman Tuhan, ya. Ketika bangsa Israel dalam keadaan yang ketakutan, kita tahu bagaimana ceritanya. Tuhan meminta kepada Musa, memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya sampai laut terbelah, kan? Bangsa Israel bisa berjalan di tengah tanah yang kering. Jadi lautnya karena angin yang begitu kencang yang Tuhan buat terbelah. Ketika mereka tidak ada air, Tuhan bisa buat ada air dengan Musa memukul gunung batu. Jadi Tuhan Maha besar, Maha kuasa, mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Sekalipun tidak ada jalan keluar. Tapi kalau ada rencana Tuhan yang belum selesai, ya kan bangsa Israel kan belum selesai rencana Tuhan kan. Dalam kisah ini kan Tuhan juga belum selesai dengan Musa. Masih ada rencana Tuhan bagi bangsa ini. Jadi Tuhan nggak mungkin memusnahkan bangsa ini. Nah, karena apa? Bukan demi bangsa itu, tapi karena ada rencana Tuhan yang belum selesai. Itu kita harus ingat. Nah, kita juga harus ingat, kalau ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidup saya, apapun yang terjadi, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ya.
Ada kuasa Tuhan yang akan menopang kita. Karena apa? Ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang belum selesai. Jadi percaya. Demikian juga dalam kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 sampai 16 nanti dibaca lagi ya, sendiri nanti dibaca lebih merenungkan ya. Kalau kita baca sesuatu kan panjang waktunya, tidak mencukupi. Nah, di 1 Raja-Raja 17 sampai di 1 Raja-Raja 18, di Lukas 4 juga ya, Lukas 4 ayat 25-26, Yakobus pasal 5 ayat 17. Dikatakan apa? Ketika itu terjadi apa? Kelaparan yang hebat di Israel. Jadi bukan hanya saat ini kita mengalami masa sulit. Nah, kalau sekarang kita pandemi, kita masih ada makanan kan, masih ada tukang sayur yang jualan, masih ada pasar. Kalau di zaman itu benar-benar tidak ada lagi bahan makanan. Kelaparan dikatakan firman Tuhan bukan kelaparan biasa. Ya, di Lukas 4 dikatakan kelaparan hebat. Nah, karena apa? 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun tidak ada turun hujan. Jadi memang kekeringan yang panjang, kekeringan yang hebat sehingga terjadi masa kelaparan yang luar biasa. Nah, tetapi Elia, ya, hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya, Elia memiliki rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ketika terjadi kelaparan, ketika tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan berkata kepada Elia, apa? Bersembunyilah kamu di sungai Kerit. Nah, Elia pergi ke sungai Kerit. Di tempat lain sudah kering. Ya, Elia itu hidup melayani di zamannya Raja Ahab, Raja Ahasia, dan Raja Yoram. Itu mereka hidup di sejaman itu ya. Nah, sekitar abad ke-9, abad 9 sebelum Masehi. Nah, itulah zaman Elia. Nah, itu terjadi kelaparan yang hebat. Tuhan bilang, sembunyi kau di sungai Kerit. Nah, di sungai Kerit itu airnya tidak kering. Nah, disitulah Elia minum dari sungai Kerit. Dia minum dari sungai itu, dan bagaimana makanannya? Nah, nggak ada makanan loh, nggak ada lagi persediaan makanan. Nah, kita harus ambil ini menjadi pelajaran, bukan hanya kisah sejarah. Tuhan memerintahkan loh, Tuhan menyuruh burung gagak. Nah, jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa memakai cara-cara yang luar biasa. Ya, Tuhan panggil burung gagak mengantar makanan setiap pagi dan sore. Burung gagak bawa roti, bawa daging, memberi makan Elia. Tiap pagi datang bawa roti, burung-burung gagak bawa daging, nanti sore datang lagi. Nah, setelah sungai Kerit itu kering, Tuhan bilang, kamu datang ke janda di Sarfat ini, sebuah kota kecil. Nah, janda di Sarfat ini, janda ini bukan bangsa Israel. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Padahal kan banyak janda nih, banyak wanita, banyak perempuan di Israel. Tapi Tuhan bilang, kamu ke Sarfat. Sarfat itu lokasinya, letak geografisnya ada di tepi Laut Mediterania, yaitu di dekat antara Tirus dan Sidon. Ya, sebuah kota kecil. Nah, di situ ada seorang janda, seorang ibu janda. Elia katakan, ibu, beri aku minum. Nah, wanita ini mau mengambil air, tapi ketika wanita ini baru mau mengambil air, Elia ngomong lagi, ibu, buatkan aku roti. Wah, wanita ini bilang, kamu kan tahu kalau dalam bahasa kita ya, lah kamu kan tahu, Bapak kan tahu dong ini musim apa, ini sedang kelaparan hebat. Saya hanya tinggal segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya sekarang lagi mengumpulkan kayu, saya akan buat roti, satu untuk saya, satu untuk anak saya. Setelah itu kami makan dan habis besok kami udah mati karena memang udah nggak ada lagi bahan makanan yang bisa kami makan. Ini sisa terakhir. Tapi Elia bilang, buat dulu untuk aku karena Tuhan sudah berfirman, tepung yang sedikit itu di dalam tempayanmu
Dan buli-buli, sedikit minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis-habis sampai masa kelaparan ini berlalu. Nah, sejak dari sekolah minggu kan. Nah, tapi kenapa ketika menghadapi dompet yang sudah tinggal duit sedikit, ya, saat kita menghadapi PHK, saat menghadapi situasi yang sulit, kita stres mikirnya gitu-gitu banyak. Wah, bagaimana ini nanti, waduh, bagaimana ini? Kalau semua di lockdown ini, aduh, matilah kita. Bagaimana? Wah, stres, semuanya stres, ya kan? Lupa sama Alkitab. Lupa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kalau kisah raja-raja mencatat itu bukan hanya kisah sejarah, bukan supaya ini Alkitab kalian supaya tebal nih, ditulislah semua kisah-kisah yang pernah terjadi. Bukan sekadar kita jadikan itu kisah dongeng. Itu kisah sejarah yang pernah terjadi dan dicatat karena mengandung pesan bagi umat di akhir zaman. Ya, bahkan umat di sepanjang zaman, di sepanjang masa, supaya ketika menghadapi situasi seperti yang dihadapi Elia, seperti yang dihadapi bangsa Israel tadi, di depan laut, di belakang tentara, udah nggak ada jalan keluar. Secara logika sudah matilah itu, jalan terakhirnya mati. Tidak ada air di padang gurun, mau cari air di mana? Nah, ini di masa kelaparan yang dihadapi Elia, nggak ada makanan. Nah, kita jangan lupa. Rencana Tuhan, ketika rencana Tuhan belum selesai dalam hidup Elia, Tuhan mampu melakukan segala hal untuk memelihara hamba-hambanya. Ya. Dan apa yang dikhawatirkan oleh janda ini tidak terjadi. Terbukti bahwa minyaknya tidak habis-habis, tepungnya tidak habis-habis sampai masa kelaparan berlalu. Burung gagak tetap datang memelihara Elia. Pagi dan petang bawain makanan. Nah, itu harus tertancap dalam hati kita. Kalau rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita, waduh, kita banyak tuh cara Tuhan. Ya, sekalipun nanti lockdown panjang misalnya. Ya. Sekalipun apapun yang terjadi menggoncang dunia ini, teguhkanlah hati kita. Ya. Alkitab bukan hanya sekedar kisah dalam sejarah, tapi jadikan setiap kisah dalam Alkitab itu menjadi kisah hidup kita. Ya, bahwa dalam keadaan kita yang sulit ini pun, ya, seperti yang pernah dilalui bangsa Israel, seperti yang pernah dihadapi Elia, kita menghadapi pandemi yang sulit ini. Ya, kita pun nggak tahu ke depan akan terjadi apa lagi, kegoncangan yang pasti. Dunia semakin tidak menyenangkan, semakin tidak nyaman. Dunia ke depan semakin sulit. Nah, tapi kita tetap percaya. Tuhan bisa pakai burung gagak dan burung apa saja dan berbagai hal Tuhan bisa melakukan apa saja kalau rencana Tuhan memang belum selesai dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat lagi satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 16 ya kan. Nah, bagaimana Rasul Paulus ketika itu dalam pelayanannya, karena pelayanan pekerjaan Tuhan, dia dipenjara di Filipi. Di penjara, tentu namanya penjara, ya kan, pasti terkunci, dijaga oleh para penjaga, oleh para tentara. Tangan mereka dirantai, kaki mereka dipasung. Secara logika tidak ada jalan keluar. Tapi karena rencana Tuhan belum selesai dalam hidup Silas dan Rasul Paulus ya, waktu itu kan dengan Silas ya. Nah, mereka di penjara, masih ada rencana Tuhan dalam hidup Rasul Paulus yang belum selesai. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ketika mereka menaikkan puji-pujian, nah kita belajar seperti Rasul Paulus, hamba yang luar biasa ini. Ya, jangan belajar seperti bangsa Israel yang marah, yang bersungut-sungut ketika situasi sulit terjadi, ketika tidak ada jalan keluar lagi, marah, kecewa pada Tuhan. Jangan, kita lihat bagaimana hambanya Rasul Paulus yang luar biasa ini. Ketika dalam keadaan badannya sudah sakit karena dicambuk, ya, disesah
tentu pasti juga dia lapar, yang namanya di penjara. Tapi firman Tuhan mencatat di Kisah Rasul 16, mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak meminta mujizat terjadi, mereka tidak meminta supaya dikeluarkan dari penjara, mereka hanya bersyukur, memuji Tuhan, berserah apapun kehendak Tuhan. Seperti lagu tadi, suka-sukamu Tuhan. Nah, bukan suka-sukaku, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu Rasul Paulus lakukan. Dia tidak meminta mujizat, tidak minta dikeluarkan. Dia hanya memuji Tuhan. Dan ketika mereka sedang menaikkan puji-pujian, terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, pintu penjara terbuka, mereka bisa dibebaskan. Karena apa? Ada rencana Tuhan belum selesai. Jadi ketika kita bersama Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Kita berjalan bersama Tuhan, bukan tidak ada kesulitan. Kita berjalan bersama Tuhan, bukan tidak ada penderitaan. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan. Tapi justru kita dalam keadaan itu kita dilatih bagaimana kita mengalami Tuhan. Bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan. Selama rencana Tuhan belum selesai bagi kita di muka bumi ini. Kita percaya kalau rencana Tuhan belum selesai, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau rencana Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah anggap, wah sudah cukup nih. Seperti Rasul Paulus kan, ada mujizat ketika belum selesai rencana Tuhan. Tapi ketika di dalam 2 Timotius 4, ayat 6-8. Ya, itu di sekitar tahun 67 Masehi. Pada zaman Kaisar Nero, diperintahkan bahwa Rasul Paulus harus dipenggal kepalanya karena nama Tuhan Yesus, karena Injil yang dia beritakan. Sehingga di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 Rasul Paulus katakan apa? Saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, di 2 Timotius ini ketika dia mau dipenggal kepalanya, sudah nggak ada mukjizat. Tuhan biarkan. Karena apa? Tuhan sudah anggap sudah selesai rencananya dalam hidup Rasul Paulus. Sudah cukup. Selesai. Tidak ada lagi mukjizat, tidak ada lagi. Tuhan buat seperti ketika di Kisah Rasul pasal 16, penggal benar-benar secara fisik. Tapi Rasul Paulus begitu tenang menghadapinya. Dia tidak marah, tidak kaget, tidak khawatir, tidak takut. Waduh, gimana kalau mati? Karena dia bertahu saat kematianku sudah dekat, sekarang sudah tersedia. Akhir hidupku di dunia ini bukan akhir segalanya. Di balik kematian ini, dia tahu ada kehidupan kekal. Ada mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang sedang menantinya. Jadi dia nggak takut yang namanya kematian. Sehingga di Filipi 1 kan, yang sudah terkenal ya, Filipi 1 ayat 21 itu, bagiku hidup adalah Kristus, ya, mati adalah keuntungan. Jadi artinya apa? Selama kita hidup bagi Kristus, selama Tuhan kasih kita nafas, kesehatan, kekuatan, bukan untuk menikmati dunia, bukan untuk rencana kita, tapi untuk Kristus, untuk Tuhan. Maka ketika kita harus mati itu bukan malapetaka. Mati itu bukan hal yang menakutkan, tapi adalah keuntungan. Ya, jadi kita belajar dari kisah-kisah Alkitab ini bahwa apa? Bukan masalah mujizatnya. Ya kan? Tuhan sanggup, namanya Tuhan pencipta maha kuasa. Itu membuat kita kokoh. Kalau rencana Tuhan belum selesai, pastilah ada mujizat-mujizat yang Tuhan akan lakukan. Tuhan pencipta maha kuasa. Itu kita tenang. Tapi kalau sudah selesai, mati pun tidak perlu menakutkan, ya kan? Karena apa? Kematian di dunia ini jembatan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi bagaimana sekarang kita menghadapi situasi dunia ini? Ya mestinya kita
tidak termasuk golongan orang yang tadi survei di depan itu kan, yang di data di slide yang sebelumnya kan, oleh Ikatan Dokter Jiwa se-Indonesia dikatakan di Indonesia ini hampir 60%, 57 sekian persen orang yang depresi. Nah, mestinya itu tidak termasuk orang percaya. Seharusnya kalau kita menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, bukan hanya cerita sejarah. Nah, ke depan sekarang ini dunia kita dikelilingi bukan oleh pandemi, tapi oleh kriminalitas yang meningkat, ya, kejahatan, berbagai bencana alam, bisa banjir bandang, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir bandang, kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya. Terus kita juga dikelilingi bukan hanya oleh virus COVID, tapi berbagai virus lainnya, berbagai ancaman penyakit lainnya sudah memenuhi bumi ini. Ya. Belum lagi ancaman perang nuklir, ya kan? Perang nuklir kan itu udah menjadi suatu ancaman. Terorisme, krisis pangan, krisis air bersih. Jadi kita memang bumi yang sekarang kita huni ini, bumi yang sudah semakin hari semakin krisis. Ya, di Matius 24, 2 Timotius 3 sudah menyatakan dunia kita ke depan tidak pernah akan bertambah baik. Jadi siapkanlah hati kita. Ya. Jangan harap pandemi ini akan terus habis berlalu, oh tenanglah, nyamanlah. Nggak akan ada situasi nyaman lagi di dunia ini. Dunia tidak lagi memiliki pengharapan. Ya. Jadi yang kita harus persiapkan apa? Iman kita. Ya. Bagaimana firman Tuhan, jangan jadikan hanya kisah sejarah, tapi jadikan itu adalah kisah yang kita ukir bersama dengan Tuhan. Nanti di penghujungnya, ya, di 1 Yohanes 2 ayat 17, di 2 Petrus pasal 3, puncak daripada semua keadaan yang sulit adalah hujan api. Dunia menjadi lautan api. Jadi nggak akan ada lagi keadaan nyaman. Jangan harap lagi dunia ini menjadi tempat yang aman. Jadi kunci kesuksesan, ya, bagaimana kita di tengah kesulitan, di tengah dunia yang firman Tuhan sudah katakan. Jadi ini harus kita pelajari. Jangan kita mimpi lagi, membangun mimpi kosong. Bahwa oh nanti dunia akan bertambah baik, dunia akan nanti kalau ditemukan vaksin maka dunia akan aman. Nggak akan ada kenyamanan di dunia ini. Ya. Nah, bagaimana kita akan sukses berjalan dari kemenangan kepada kemenangan? Kuncinya salah satu adalah yakinkan diri kita bahwa kisah dalam Alkitab bukan hanya kisah sejarah, tapi setiap kisah dalam Alkitab memuat pesan, memuat kekuatan yang luar biasa. Setiap kisah yang pernah dialami oleh para tokoh iman itu mengandung kuasa, mengandung pesan yang luar biasa bagi kita untuk menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari yang sulit di dunia ini. Nah, kita percaya apapun yang akan terjadi di dunia ini, kita punya pengharapan. Jangan lagi harap mimpi dunia akan bertambah baik, tapi pindahkan hati kita. Semakin kokohkan diri kita kepada pengharapan untuk berkumpul di rumah Bapa. Ya, boleh bergoncang dan pasti memang akan bergoncang. Karena Ibrani 12 katakan, satu kali lagi Tuhan akan menggoncang bukan hanya dunia ini, tapi langit juga. Jadi akan banyak tanda-tanda yang membuat banyak orang semakin akan ketakutan. Yaitu sudah dicatat di dalam kitab Lukas, ya, bahwa nanti banyak orang akan ketakutan, mati bukan karena terjadi goncangan itu, orang mati karena stres, karena mati karena ketakutan. Nah, tapi orang percaya kita melabuhkan kepada janji Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, ya, jangan takut dengan semua yang terjadi. Di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Jadi kalau kita dunia ini bergoncang hebat, kita tetap bisa tenang teduh karena kita tahu apapun yang terjadi. Ya, jadi bukan masalah hidup atau matinya. Kalau kita Tuhan masih izinkan hidup, kita percaya. Kalau rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita, pasti ada perlindungan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Tapi kalau rencana Tuhan sudah selesai seperti yang dialami oleh Rasul Paulus,
Ya kan? Ketika belum selesai, Tuhan buat mujizat. Tuhan mampu, Tuhan kita luar biasa. Tapi kalau rencana Tuhan sudah selesai, seperti Rasul Paulus, ketika dipenggal, ya sudah, nggak apa-apa, mati. Bukan akhir segalanya. Ada rumah Bapa. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti kita ada, di mana Tuhan Yesus ada, kita ada di sana. Nah, kalau udah janji hidup di dalam hidup kita, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Ya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita saksikan saat ini ya, bahwa bagaimana para malaikat akan meniup sangkakala. Ini bukan hanya sekedar gambar, tapi akan menjadi kenyataan. Nah, kita harus, itu yang akan menjadi semangat kita. Bagaimana kita tidak takut menghadapi situasi apapun yang terjadi akan menimpa dunia ini. Kita percaya kita sedang menantikan peristiwa yang luar biasa. Baik kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup sampai Tuhan datang, ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang, kita nggak usah takut, pasti ada proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita selama masa-masa sulit ini. Tapi kalaupun rencana Tuhan sudah selesai dan kita harus mati lebih dulu, kita pun nggak usah takut. Karena apa? Ada kebangkitan. Di Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, Yesus yang sudah naik ke surga akan datang kembali. Dan di 1 Korintus 15, pada saat bunyi sangkakala, orang yang sudah mati dalam Tuhan, bukan mati selamanya, tapi akan apa? Bangkit lagi dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan tua lagi, tubuh yang tidak mati lagi, tubuh yang tidak bisa kena COVID lagi. Nah, itu pengharapan kita. Baru yang masih hidup, sampai Tuhan yang masih hidup ketika Tuhan datang, diubahkan juga menjadi tubuh kemuliaan. Sama-sama kita bertemu Tuhan di awan-awan. Baru kita masuk ke Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Langit baru dan bumi yang baru. Negeri yang tidak ada air mata, penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada COVID seperti ini lagi. Nah, kalau itu sudah menjadi pengharapan kita, nggak masalah. Ya, mau COVID, mau terjadi goncangan apapun, yang penting bukan masalah yang terjadi, bukan goncangan yang terjadi, tapi yang penting ini loh. 2 Timotius 4 ayat 7 ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang mesti kita usahakan. Supaya apa? Baik ketika kita hidup, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup, kita hidup untuk Tuhan. Hidup mengabdi kepada Tuhan. Hidup bagi rencana Tuhan. Kalaupun harus mati, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, kematian bukan menakutkan. Karena aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ini yang penting. Jadi dalam masa-masa sulit ini, yang sekarang kita hadapi masa pandemi ini, masa di mana kejahatan bertambah-tambah ini, ancaman berbagai bencana alam, berbagai virus penyakit yang lain, yang perlu kita jaga bukan hanya sekedar sibuk. Bukan berarti kita ceroboh loh. Saya juga menjaga kesehatan. Ya, saya juga minum jamu, minum untuk menjaga imunitas. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, bagian tanggung jawab kita. Tapi lebih dari kita menjaga imunitas tubuh jasmani kita harus menjaga imunitas rohani kita. Ya, supaya kita tetap setiap hari ada dalam pertandingan iman. Setiap hari kita berlari mencapai garis akhir, memelihara iman, menjadikan firman pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga baik kita hidup, baik pun nanti kita harus mati, semua itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Ada pengharapan. Baik yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang masih hidup sampai Tuhan datang pun, yang terpelihara hidup sampai Tuhan datang pun akan diubahkan sama-sama. Jadi tidak menjadi masalah. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan.
Ya, jadi tidak menjadi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tetap ada dalam pertandingan iman, ya, jaga imunitas rohani kita. Bukan sekedar imunitas jasmani, kan? Sekarang kita dianjurkan supaya tidak kena pandemi, berjemur matahari, cuci tangan, ya kan? Nah, pakai masker, jaga makanan, minum vitamin. Itu bagus nih, harus kita lakukan. Tapi lebih dari kita menjaga imunitas roh jasmani kita, jagalah imunitas rohani kita. Ya, Tuhan memberkati. Jadi waski mestinya tidak takut menghadapi situasi ini, tapi berjalanlah dalam pengharapan. Ya, kalau Tuhan memelihara bangsa Israel ketika di padang gurun, Tuhan memelihara Elia ketika masa kelaparan, Tuhan memelihara Rasul Paulus ketika dalam penjara, Tuhan pun sanggup memelihara kita. Tapi kalau rencana Tuhan sudah selesai, kita harus meninggalkan dunia ini. Tidak apa-apa juga. Karena apa? Kemuliaan menanti kita. Selama berjuang, Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi jangan jadikan Alkitab itu hanya sebagai sejarah saja, tapi jadikanlah itu menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Amin, Ibu-ibu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih. Nanti biar Ibu Eli yang akan menutup dalam doa dan sekaligus doa berkat. Serahkan kepada Ibu Eli. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah janji kami, inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau belajar hidup hanya bagi Engkau, bagi kepentingan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ajar kami menghargai kesempatan dan waktu kehidupan yang sudah sangat singkat ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami hanya bagi Engkau. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini Tuhan, kami tidak perlu takut. Karena ketika kami hidup bagi Engkau Tuhan, kematian menjadi ketakutan bagi kami. Apapun yang terjadi, hidup kami untuk Engkau, mati adalah keuntungan, ada kemuliaan bersama dengan Engkau. Biarlah kuasa firman-Mu Tuhan memelihara, menopang kami Tuhan. Berkat penyertaan-Mu, kuasa firman-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ayo ibu-ibu dibuka dulu kameranya supaya kita berfoto bersama. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap dengan wajah yang senyum. Soalnya nanti akan dimasukkan ke Facebook nih ibu. Kita kelihatan lagi wajahnya supaya kamu hitam. Nah, ayo. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Kasih juga para jemaat, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli.